Halo teman-teman, kembali lagi di channel Weekly Crime Stories, channel yang akan membahas kisah kriminal nyata dan penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai, jangan lupa ya dibantu diklik like, komen, share, dan juga subscribe. Untuk kali ini, kita akan membahas kisah viral yang menjerat artis bernama Amanda Knox yang diduga membunuh hanya untuk keuntungannya saja. Amanda Knox kembali memicu kontroversi ketika syuting dimulai di Perugia untuk sebuah drama baru tentang pembunuhan tragis mahasiswa Inggris Meredith Kercher pada tahun 2007. Serial ini yang diproduksi bersama oleh Knox telah membangkitkan emosi yang mendalam di dalam kota Italia yang indah itu, menggali kembali kenangan yang banyak orang ingin tinggalkan di masa lalu. Warga setempat menyuarakan kemarahan mereka dengan spanduk bertuliskan "Rispetto per Meredith", hormat untuk Meredith, dan kritik tajam terhadap Knox yang mendesaknya untuk diam dan meninggalkan sejarah tragis kota itu. Pada November 2007, Meredith Kercher, seorang mahasiswa pertukaran berusia 21 tahun dari Universitas Leeds, ditemukan terbunuh secara brutal di apartemen yang ia bagi dengan Amanda Knox. Meredith datang ke Perugia untuk mendalami budaya Italia, sebuah impian yang telah ia pupuk sejak masa remaja. Ia dikenal sebagai pribadi yang baik, cerdas, dan ambisius, dan ia memiliki masa depan yang cerah. Kematian tragisnya meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarganya dan komunitas setempat. Penyelidikan pembunuhan dengan cepat berfokus pada Amanda Knox, seorang mahasiswa pertukaran asal Amerika, dan pacarnya saat itu, Raffaele Sollecito. Jaksa pun menggambarkan cerita sensasional tentang serangan seksual yang dipicu oleh narkoba, sebuah narasi yang memikat media global. Knox, yang berasal dari Seattle, datang ke Perugia mencari petualangan dan kebebasan. Tetapi sifatnya yang bebas dan kadang-kadang perilakunya yang tidak terduga ini membuatnya menjadi sasaran kecurigaan. Setelah persidangan profil tinggi, Knox dan Sollecito dinyatakan bersalah atas pembunuhan itu pada tahun 2009, dengan Knox dijatuhi hukuman 26 tahun penjara. Namun, setelah bertahun-tahun pertarungan hukum dan bukti yang berubah-ubah, keduanya dibebaskan pada tahun 2015 karena kurangnya bukti. Pada saat itu, Knox telah menjalani 4 tahun penjara, periode yang sangat melukainya dan mengubah hidupnya. Waktu pun terus berjalan, 17 tahun sudah dilalui. Perugia adalah kota yang masih dihantui oleh hubungannya dengan kasus tersebut. Pembunuhan itu tidak hanya mengejutkan komunitas yang erat, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang pada reputasinya. Universitas-universitas lokal mengalami penurunan pendaftaran karena mahasiswa internasional mulai menganggap kota itu tidak aman. Bisnis yang sebelumnya berkembang dari populasi mahasiswa dan wisatawan berjuang untuk bertahan hidup. Tempat-tempat ikonik seperti Leipzig, bar tempat Knox bekerja, menutup pintunya, dan kehidupan malam yang semarak meredup sudah. Kini, ketika kru film untuk serial Hulu yang dimiliki Disney tiba di kota itu, luka lama pun terbuka kembali. Warga pun telah menyuarakan kemarahan dan frustasi mereka, menuduh Knox mengeksploitasi tragedi itu untuk keuntungan pribadi. Walter Cardinali, seorang warga setempat, mendirikan spanduk "Rispetto per Meredith", dan ia pun mengatakan, "Perugia tidak mampu melindungi Meredith, tetapi kami dapat melindungi ingatannya." Angelo Messino, manajer Zubar yang baru dibuka kembali, sebelumnya bernama Leipzig, menyuarakan sentimen ini. "Saya tidak suka mereka syuting di sini. Sudah waktunya dia diam." Keputusan pemerintah setempat untuk mengizinkan syuting juga menuai kritik. Margherita Soccia, seorang anggota dewan, mengkritik pihak berwenang karena memprioritaskan produksi dibandingkan perasaan komunitas. Dan ia pun berkata, hari ini tragedi itu diingat kembali dan disensasikan dalam serial TV yang diproduksi oleh orang Amerika. Sosok yang ada dalam ingatan publik semata-mata karena keterlibatannya dalam kejahatan itu dan pembebasan sensasionalnya. Namun bagi keluarga Meredith, perhatian yang diperbarui pada kasus ini adalah pengingat yang menyakitkan akan kehilangan mereka. Saudara perempuan Meredith, Stephanie, merilis sebuah pernyataan yang menekankan warisan persahabatan dan kebaikan saudaranya. Dalam tulisannya, Stephanie berkutip,
Dia akan selamanya meninggalkan warisan yang abadi yang tidak dapat diubah oleh media. Ia pun menggambarkan kekosongan yang tak terlukiskan yang ditinggalkan oleh kematian Meredith. Pengacara keluarganya, Francesco Maresca, mengkritik serial tersebut dengan alasan bahwa serial itu memuliakan Knox dengan mengorbankan ingatan Meredith. Kami sudah terlalu banyak membicarakan kasus ini. Pada titik tertentu, Anda harus menutup bab ini. Dia pun juga mengancam Knox karena terus mendapat keuntungan dari tragedi tersebut, merujuk pada ceramah-ceramah berbayarnya dan penampilannya di media. Kenny Knox, yang sudah berusia 37 tahun dan menjadi seorang ibu dari 2 anak, Amanda Knox telah menjadikan dirinya sebagai advokat untuk reformasi peradilan pidana. Dia pun telah menulis sebuah memoir, muncul dalam sebuah film dokumenter Netflix, dan kini memproduksi serial Hulu ini bersama Monica Lewinsky. Serial ini pun menurut para produsernya bertujuan untuk menceritakan kisah nyata tentang bagaimana Amanda Knox salah dihukum atas pembunuhan teman sekamarnya Meredith Kercher dan audisi 16 tahunnya untuk membebaskan dirinya sendiri. Menuduhnya terus menghidupkan cerita itu untuk keuntungan pribadi. Maresca pun berkata, dia mendapatkan uang, mendapatkan visibilitas di televisi setelah bertahun-tahun. Tampaknya Knox ini tidak ingin orang melupakan cerita ini dan terus melakukan segala cara untuk menjaganya tetap hidup. Sementara Knox dan Saul Esito akhirnya dibebaskan, pembunuh sebenarnya, Rudy Guede, menjalani 13 tahun dari hukuman 16 tahun sebelum dibebaskan pada tahun 2021. Ternyata, dalam plot twist cerita ini, Guede adalah seorang gelandangan dari Pantai Gading, dinyatakan bersalah setelah DNA-nya ditemukan pada tubuh Meredith. Pembebasannya yang lebih awal dan reintegrasinya ke masyarakat telah memicu perdebatan tentang keadilan dan akuntabilitas. Syuting serial Hulu ini telah memperlihatkan perpecahan di dalam Perugia. Beberapa penduduk melihat produksi ini sebagai peluang untuk mengendalikan narasi dan membawa penutupan, sementara yang lain melihatnya sebagai pengingat suram akan bab gelap dalam sejarah mereka. Wali kota Vittoria Ferdinandi mengeluarkan permintaan maaf karena mengizinkan syuting, mengakui rasa sakit yang ditimbulkan pada komunitas. Dia pun berkutip dalam suratnya, "Saya mengabaikan orang-orang dan kesedihan mereka yang masih hidup di dalam diri mereka." Namun bagi yang lain, serial ini merupakan sorotan yang tidak diinginkan pada tragedi yang terus mendefinisikan Perugia di mata dunia. Mantan jaksa Giuliano Magnini yang memimpin penyelidikan awal menyatakan ketidakpuasannya. Ia pun berkata, syuting di sini dan sekarang adalah salah. Itu menggali kembali kenangan yang tidak menyenangkan bagi kota yang terguncang oleh tragedi itu. Ketika kamera bergulir di Perugia, perdebatan tentang keterlibatan Amanda Knox dan etika mendramatisasi tragedi nyata terus berkecamuk. Bagi keluarga Meredith Kercher, penduduk kota, dan bahkan Knox sendiri, luka tahun 2007 tetaplah menetap. Apakah serial ini akan membawa pemahaman atau hanya membuka luka lama adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh waktu. Namun untuk saat ini, permintaan Perugia untuk menghormati Meredith Kercher tetap menjadi pengingat yang kuat akan harga diri, hilangnya nyawa manusia di balik berita utama. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa ya, dibantu diklik like, komen, share, dan juga subscribe. Dan untuk para penonton serta komentator setia, terima kasih telah membantu Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.